goes across. Pernahkah kamu melihat seorang pemain bola yang seolah punya lebih banyak waktu di lapangan? Semua orang berlari, tapi dia tetap tenang. Semua pemain panik dikejar lawan, tapi dia cuma satu sentuhan. Dan, boom, permainan berubah total. Itulah Toni Kroos, maestro lini tengah Real Madrid. Lovely take and a smashing finish. And Real Madrid Wasn't too under pressure there. They might suffer from this here. Rodrigo. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia cara bermain Toni Kroos. Bukan cuma gaya passingnya, tapi juga cara dia membaca permainan, mengontrol tempo, hingga jarang kehilangan bola. Kalau kamu pemain bola yang mau meningkatkan cara bermainmu, tonton video ini sampai habis. Karena kita juga akan bahas cara latihan meniru Toni Kroos. Siapa Toni Kroos sebenarnya? Toni Kroos bukan tipe pemain yang suka trik-trik mewah. Dia bukan Neymar, bukan juga Messi. Dia jarang bikin highlight yang bikin stadion teriak. Tapi, dia adalah otak pengatur irama, maestro. Bersama Real Madrid, dia sudah memenangkan Liga Champions 5 kali. Dan di timnas Jerman, dia adalah bagian penting saat menjuarai Piala Dunia ke 2014. Pep Guardiola pernah bilang, Kroos itu pemain yang kalau kamu punya dia, kamu nggak akan pernah kehilangan bola. Tapi apa yang membuat Kroos begitu istimewa? Kenapa dia terlihat begitu sederhana, tapi sangat efektif? Kunci utama Toni Kroos adalah visi permainan. Sebelum bola datang ke kakinya, dia sudah melihat ke kiri ke kanan. Dia memindai lapangan. Inilah yang disebut scanning vision. Pemain top melakukan ini 4-6 kali dalam 10 detik sebelum bola datang. Kroos, dia tahu di mana lawan, di mana temannya, bahkan sebelum menyentuh bola. Jadi saat bola datang, dia tidak butuh berpikir lama. Dia langsung tahu harus mengoper kemana. Ini yang membuatnya terlihat seperti punya waktu ekstra dibanding pemain lain. Jadi kalau kamu mau meniru Kroos, latih kebiasaan melihat sekeliling sebelum bola datang. Itu rahasia pertama. Mari melihat bagaimana Kroos memindahkan bola dari sisi lain untuk menciptakan peluang. Apa tanggapanmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Rahasia kedua Toni Kroos adalah kontrol pertama yang sempurna. Dia tidak pernah menerima bola sembarangan. Sentuhan pertamanya selalu halus. Bola selalu jatuh di tempat yang dia inginkan. Lalu passingnya pendek, tepat di kaki rekan tim, pinjang, seperti sniper, presisi jarak puluhan meter. Dia tidak buang-buang sentuhan. Tidak banyak dribbling, tidak banyak gaya. Tapi setiap passing dia mengalirkan permainan. Kalau kamu lihat highlight Kroos, hampir semua gerakannya sederhana, tapi selalu efektif. Jadi, kalau mau meniru Kroos, latih kontrol pertama dan passing sederhana, tapi akurat. Jangan mempersulit permainan. Toni Kroos selalu menerima bola dengan badan setengah terbuka. Artinya, dia bisa melihat ke depan, ke samping, sekaligus ke belakang. Jadi dia tidak terjebak saat lawan menekan. Dan soal tempo, dia yang mengatur. Kadang memperlambat supaya tim tenang, kadang mempercepat supaya serangan tiba-tiba. Dia bermain seperti dirigen orkestra. Tidak terlihat sibuk, tapi semua mengikuti iramanya. Hal yang paling sulit ditiru dari Toni Kroos adalah mentalitasnya. Dia tidak panik, meski dikejar 2 atau 3 pemain lawan, dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu selalu ada opsi, dan kalau tidak ada opsi,
Dia menciptakannya. Dia tidak takut mengambil keputusan. Karena bagi Kroos, yang terpenting bukan terlihat keren, tapi membantu tim menang. Mental inilah yang membuatnya berbeda dari pemain biasa. Well, there was space in behind for Vinicius. Said he's gone the other way. Itulah rahasia Toni Kroos. Maestro yang mengontrol permainan tanpa terlihat sibuk. Dia bukan pemain paling cepat, bukan paling kuat, tapi dia selalu paling tenang. Odriozola cuts it back. Right to Carvajal.